Di suatu malam di pedesaan klan Hua terlihat nenek tua yang sedang bercerita dengan anak-anak. Nenek tua itu bernama Nenek Guzi. 曾供奉过一只战力极强的猿猴大妖。 Tiba-tiba mereka diserang oleh klan Qin yang dipimpin oleh Qin Bao. Huafa pun mencoba untuk melindungi mereka, tetapi Huafa kalah melawan Qin Bao. Mereka semua pun berhasil ditangkap oleh Qin Bao. Dan tiba-tiba, mereka semua panik karena meteor berjatuhan memenuhi langit. Nenek Gauzi pun mengambil kesempatan itu dan ia berhasil kabur seorang diri. Dan di tempat lain kita diperlihatkan oleh sosok pria berbadan besar, berambut kuning, alis kuning, dan jenggot pun juga kuning yang membawa peliharaannya. Dia bernama Dewa Alis Kuning. Dan dia pun sedang melihat meteor yang berjatuhan tersebut. Setelah melihat meteor berjatuhan, Dewa Alis Kuning pun didatangi oleh seorang siluman kera. Dia bernama Kera Lengan Panjang. Maksud kedatangan Kera Lengan Panjang, dia memberitahu kepada Dewa Alis Kuning bahwa separuh daerah pegunungan Feiyue yang ia perluas akan diberikan separuhnya kepada Dewa Alis Kuning. Dan ia memberitahukan kepada Dewa Alis Kuning bahwa setelah adiknya berhasil mengalahkan klan Makaka berbulu putih, maka ia dan adiknya sudah menguasai seluruh pegunungan Feiyue. Namun Dewa Alis Kuning punya sedikit firasat aneh. Ia mengatakan 60 tahun yang lalu meteor gitu juga yang membawa seekor kera yang sangat hebat. Sungguh disayangkan aku tidak memakannya waktu itu. Kalau ada kesempatan sekali lagi aku akan mencicipinya perlahan-lahan, ucap Dewa Alis Kuning. Di suatu tempat kita diperlihatkan siluman kera batu yang sedang mengikuti setitik cahaya aneh. Cahaya aneh itu adalah setitik cahaya pengetahuan kuno yang dapat mengetahui kehidupan masa lalu kera batu. Dan sekarang, cahaya pengetahuan kuno pun memperlihatkan orang-orang yang akan ditemui kera batu di masa mendatang. Kera batu pun kebingungan dan bertanya kepada cahaya pengetahuan kuno, siapa dirimu? Setelah menyelesaikan latihan pengalaman dan bertemu orang-orang itu, kau akan tahu siapa diriku. Ucap cahaya pengen tahuan kuno. Tiba-tiba batu meteor pecah dan muncul sesosok siluman kera batu alias Wukong. Dan di saat itu juga muncul Nenek Guzi. Nenek Guzi telah menunggu kedatangan Wukong selama 60 tahun lamanya. Dan tiba-tiba Nenek Guzi berubah menjadi seperti gadis. Seperti masa dulu yang Wukong temui waktu itu. Karena Nenek Guzi ini adalah salah satu orang yang ditakdirkan bertemu Wukong, maka ia diubah menjadi gadis muda oleh cahaya pengetahuan kuno. Dan di saat itu pun Wukong dapat mengenalinya. Dan Gouzi pun memberitahu Wukong bahwa dia harus menyelamatkan klan Makaka Bulu Putih. Karena itu adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan pegunungan Feiyuan. Dan di tempat lain, segerombolan kera berbulu hitam sedang menyerang klan Makaka berbulu putih, yang dipimpin oleh kera berekor merah. Adik dari kera berlengan panjang, Raja Kera beserta putrinya Xiao Liu mencoba melindungi klannya. Sayangnya Raja Kera berbulu putih bukanlah tandingan kera ekor merah. Kera ekor merah pun berhasil mematahkan satu tangan Raja Kera. Dan kera merah membunuh Raja Kera putih di depan putrinya. Tidak terima ayahnya mati, Xiao Liu pun menyerang kera ekor merah. Namun Xiao Liu pun bukan tandingan kera ekor merah. Di saat kera ekor merah ingin membunuh Xiao Liu, tiba-tiba Wukong datang menyelamatkan Xiao Liu.
Wukong pun mengatakan dirinya ialah Raja Kera Batu terkuat di bumi dan katanya mulai sekarang dia yang akan melindungi kera berbuluh putih. Kera berekor merah pun tertawa karena Wukong bukan berasal dari kera berbulu putih dan kera berbulu putih belum mengakui Wukong sebagai rajanya. Dan Wukong pun menunjukkan kekuatannya dengan melempar batu ke arah gunung di depannya dan boom. Setelah melihat kekuatan Wukong, seekor kera berbulu putih mengakui Wukong adalah rajanya, dan semua kera berbulu putih pun mengakui Wukong adalah rajanya. Tidak terima dengan hal itu, kera berekor merah menyerang Wukong dan episode 1 pun berakhir. Itulah alur cerita dari episode kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like atau share, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.